Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersolawat bersama. Semoga syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, betapa berkah dan semangatnya kita di hari Jumat. Namun, seringkali usai salat Jumat, zikir pun mereda, mushaf perlahan diletakkan, dan hati kita kembali terbuai kesibukan dunia. Padahal, iman sejati tidak hanya berpijar terang di hari-hari istimewa, tapi tetap menyala konsisten dalam setiap detik kehidupan. Dalam video ini, kita akan merenungkan bersama 5 tanda yang menunjukkan bahwa iman kita telah mencapai tingkat konsisten. Ini bukan karena pujian manusia, melainkan karena cinta tulus kita kepada Allah. Saksikan video ini sampai tuntas, saudaraku, karena mungkin malam ini, malam Sabtu, adalah saatnya kita membuktikan bahwa ibadah kita lebih dari sekadar rutinitas mingguan, melainkan sebuah perjalanan cinta yang abadi, hidup setiap hari, setiap malam. 1. Ibadah stabil meski tidak viral. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari Jumat sering menjadi puncak semangat spiritual kita. Masjid-masjid dipenuhi jemaah, lantunan selawat dan tilawah menggema di setiap sudut. Namun, mengapa saat malam berganti Sabtu, semangat itu seolah memudar? Seakan iman hanya bersemi satu hari, lalu kembali layu di hari berikutnya. Padahal, iman sejati tidak bergantung pada kalender, tapi pada kondisi hati. Apakah hati itu tetap hidup, bahkan ketika tidak ada yang melihat dan memuji? Inilah tantangan terbesar kita hari ini. Menjaga nyala ibadah saat sendiri, tetap khusyuk saat tak ada sanjungan, dan tetap bangun malam walau tak seorang pun tahu. Banyak orang mampu menunjukkan ketaatan saat berada di tengah keramaian jemaah. Namun, hanya sedikit yang tetap teguh dalam ketaatan saat sendirian. Iman yang konsisten bukanlah tentang banyaknya aktivitas lahiriah yang ditunjukkan, melainkan tentang keteguhan hati dalam mengingat Allah di setiap keadaan. Tanda iman yang konsisten adalah ketika seseorang tetap menunaikan kewajiban dan memperbanyak kebaikan bukan karena sedang bersemangat atau terpengaruh suasana, melainkan karena ia sungguh mencintai Allah. Ia tidak membutuhkan motivasi dari luar, karena sumber semangatnya berasal dari dalam dada. Ia bangun malam bukan karena sebuah program atau agenda, tapi karena kerinduan yang mendalam kepada Rabb-Nya. Ia menundukkan pandangan bukan karena diawasi manusia, tetapi karena merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Iman seperti ini tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari kebiasaan menjaga hubungan dengan Allah dalam kesunyian. Dari doa-doa lirih yang tak diketahui siapapun. Dari istighfar, diam-diam sebelum terlelap. Dari perjuangan untuk tetap beribadah walau hati terasa lelah. Karena ia tahu, istiqamah bukanlah tentang melakukan hal besar di awal, tetapi tentang menjaga hal-hal kecil agar terus berlanjut. Ibadahnya stabil meskipun tidak terekspos atau viral di mata manusia. Di dunia yang penuh sorotan dan pengakuan, ada sebagian hamba yang memilih jalan sunyi. Ia tak mengharapkan pujian untuk sujudnya, tak menanti like untuk zikirnya. Bahkan ketika orang lain terbuai dalam istirahat, ia bangkit dalam gelap hanya untuk menyebut nama Allah. Di matanya, nilai sebuah amal tidak terletak pada popularitasnya, tetapi pada siapa yang menjadi tujuan dari amal tersebut, apakah manusia ataukah Rabb semesta alam. Istiqamah seperti ini bukan datang dari semangat sesaat, melainkan dari hati yang telah merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Ia memahami bahwa Allah tidak hanya menilai kuantitas amal, melainkan kualitas ketekunan. Bahkan, jika hanya 2 rakaat tahajud setiap malam, tetapi dilakukan dengan penuh cinta dan konsisten, maka itu lebih dicintai Allah daripada 1000 rakaat yang hanya muncul saat semangat membara, lalu lenyap setelahnya. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus meski sedikit. Hajar Bukhari dan Muslim. Ini bukan sekadar hadis, melainkan prinsip dasar dalam membangun rohani yang kokoh.
Karena iman tidak dibangun oleh gejolak sesaat, melainkan oleh langkah-langkah kecil yang istiqamah. Dan itulah yang memelihara hati dalam keterhubungan yang abadi dengan Allah, bahkan saat dunia tak melihat. Seseorang yang ibadahnya stabil di saat sunyi menunjukkan kedewasaan spiritual yang tinggi. Ia tidak lagi beribadah karena pengaruh suasana, tetapi karena cinta. Tidak tergantung pada motivator, kajian yang ramai, atau atmosfer Ramadan. Namun, jiwanya sudah terbiasa merindukan Allah. Inilah roh yang tidak mudah goyah ketika dunia menggoda, karena akarnya sudah tertanam kuat di sisi Tuhannya. Saudaraku, mungkin ibadahmu tak dikenal, salatmu tak dipuji, dan doamu tak terdengar oleh manusia. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah melewatkan satupun sujudmu. Bahkan langkahmu ke masjid, air matamu dalam istighfar malam, zikirmu saat berjalan kaki ke kantor, semuanya dicatat. Maka teruslah berjalan meski tidak viral, karena yang tersembunyi di bumi bisa jadi paling bercahaya di langit. 2. Hatinya tidak butuh sorakan untuk tunduk. Ada hamba-hamba Allah yang hidup dalam kesunyian amal, namun hatinya bergemuruh dengan cinta ilahi. Ia tidak menunggu suasana mendukung, tidak perlu kajian yang ramai, atau sorakan publik untuk menggerakkan hatinya. Cukup tahu bahwa Allah Maha Melihat, itu sudah cukup menjadi alasan baginya untuk tunduk. Inilah keindahan iman yang sejati, bukan karena dunia memanggil, tapi karena Allah telah menetap di dalam hatinya. Ia belajar dari para salafus syalih, generasi terdahulu yang tangisnya hanya terdengar oleh langit. Mereka beribadah bukan untuk dipuji sebagai ahli ibadah. Mereka menangis dalam sujud padahal tidak ada kamera, tidak ada sorotan, tidak ada status yang dibagikan kepada siapapun. Karena mereka yakin, cukup Allah yang tahu, maka cukup pula ganjaran darinya. Hati seperti ini telah menemukan sumber kekuatan dari dalam, bukan dari luar. Ia tidak perlu motivasi eksternal untuk tetap salat. Tidak butuh momen khusus untuk bertobat, karena jiwanya sudah tahu arah pulang. Ia hidup bersama Allah di dalam kesunyian, dan justru disitulah iman tumbuh dengan tenang, kuat, dan mendalam. Saudaraku, kadang yang terlihat paling tenang itulah yang paling gigih menjaga hatinya. Ia tidak banyak bicara tentang amalnya, tapi ia menjaga amalnya agar tidak rusak oleh tepuk tangan manusia. Ia tidak meminta penghargaan karena ia tahu semua amal yang diniatkan selain karena Allah takkan pernah sampai ke langit. Maka jangan heran jika Allah membukakan rezeki besar, ketenangan hidup, dan kejernihan hati pada mereka yang tidak sibuk mencari sorakan. Karena keikhlasan yang murni, yang lahir dari kesadaran bahwa cukup Allah sebagai saksi, adalah amalan yang lebih berat dari 1000 tepuk tangan. 3. Ia merindukan Allah di waktu-waktu sepi. Ada jiwa-jiwa yang memilih duduk diam di tengah gemerlap malam yang hening. Bukan karena kesepian, tapi karena rindu. Saat kebanyakan manusia sibuk menghibur diri, larut dalam tawa, atau tertidur dalam kenyamanan, ia justru mengambil wudhu, membuka mushaf, atau sekadar memandangi langit sambil berbisik, "Ya Allah, aku merindukanmu." Rindu seperti ini bukan lahir dari kepura-puraan, tapi dari roh yang sudah mengenal kelezatan dekat dengan Allah. Kerinduan itu tidak bisa dipaksakan. Ia lahir dari kebiasaan mencintai Allah dalam diam, dari ketekunan merenung, dari kejujuran saat sujud tanpa disaksikan siapapun. Cinta yang dewasa tidak menuntut suasana, tidak menunggu air mata, bahkan tidak perlu ujian besar. Cukup diberi malam yang tenang dan hati yang sadar bahwa Allah Maha Hadir. Maka rindu pun tumbuh begitu saja. Ia tahu bahwa cinta sejati justru diuji di waktu-waktu sunyi. Di saat tidak ada sorakan, tidak ada suasana Islami, tidak ada orang yang menasihati. Hanya ia dan Allah. Dan justru di saat seperti itulah tampak apakah hatinya benar-benar tertambat padanya atau hanya pada keramaian agama. Apakah ia mencintai Allah atau hanya mencintai suasana yang tampak religius? Malam Sabtu adalah simbol dari waktu yang sering kita abaikan. Bukan malam Ramadan, bukan hari Jumat, bukan saat momen besar. Tapi bagi orang yang sudah mengenal cinta ilahi, malam apapun bisa jadi saksi perjumpaan rohani.
Ia tidak menunggu waktu-waktu sakral untuk rindu karena hatinya sudah dipenuhi zikir. Ia tidak menunggu disentuh agar menangis karena rindunya sudah basah sejak jauh sebelum itu. Saudaraku, kalau malam sunyimu terasa hampa, mungkin itu sinyal dari langit, rindukan aku. Dan jika engkau penuhi rindu itu meski hanya dengan zikir pelan, dengan air mata, atau doa yang belum terucap, maka ketahuilah Allah Maha tahu isi hatimu, dan tidak ada rindu kepada Allah yang akan disia-siakan. Karena siapa yang mencari Allah dalam sunyi akan dipenuhi dalam terang. Ada jiwa-jiwa yang tak goyah oleh riuhnya tren. Ia tidak mengikuti ibadah karena sedang viral, tidak berubah sikap karena sedang jadi sorotan publik, dan tidak meniru hanya karena semua orang melakukannya. Ia berjalan dengan kompas rohani, bukan dengan arah angin sosial media. Bagi dia, nilai itu bukan sekadar budaya yang sedang naik daun, tapi prinsip yang mengikat hati. Bahkan saat tak ada satupun yang mengapresiasi. Ia memilih jalan yang mungkin tampak membosankan bagi sebagian orang. Tidak heboh, tidak banyak konten, tidak ikut ramai-ramai. Tapi ia istiqamah menjaga pandangan, menahan lisan, memuliakan waktu, serta menyembunyikan amal-amalnya. Sebab ia sadar bukan tren yang akan menolongnya di akhirat, tapi konsistensi dalam kebenaran. Meski tak populer di dunia, ia tak sibuk mencocokkan hidupnya dengan apa yang sedang ramai dibahas. Karena ia tahu nilai dalam Islam bersumber dari wahyu, bukan dari statistik likes dan views. Maka ketika banyak orang mulai longgar menjaga aurat, ia tetap menutupinya. Ketika banyak mulai sarkas, ia memilih diam dan mendoakan. Ketika banyak menghalalkan yang haram demi penerimaan sosial, ia justru menjauh agar hatinya tidak ikut rusak. Konsistensi seperti ini bukan karena keras kepala, tapi karena keyakinan. Ia tidak keras kepada orang lain, tapi tegas kepada dirinya sendiri. Ia tidak memaksakan standar, tapi memegang teguh prinsip. Sebab ia yakin walau tidak viral di bumi, mungkin namanya harum di langit. Dan di sisi Allah, itu jauh lebih penting daripada apapun yang sedang ramai di dunia. Saudaraku, jangan lemah karena merasa sendiri dalam memegang prinsip, karena para nabi pun pernah sendiri dalam kebenaran. Dan jika hatimu terpaut pada nilai yang bersumber dari cahaya wahyu, maka meski kamu berjalan sendiri, malaikat pun ikut mengiringi langkahmu. 5. Semangatnya meningkat justru saat lelah dan sepi. Hamba-hamba pilihan adalah mereka yang semangat ibadahnya justru tumbuh ketika tubuh lelah, ketika malam terasa sepi, dan saat tak ada satupun manusia yang memperhatikan. Mereka tidak menunggu kondisi sempurna untuk beramal, tidak menunggu hati tenang dulu, tidak menunggu semangat naik dulu. Justru ketika semua terasa berat, mereka bangkit. Karena mereka tahu rohani itu seperti tubuh. Butuh dilatih di titik lemah agar semakin kuat. Kelelahan bagi mereka bukan alasan untuk lalai, tapi panggilan untuk lebih bergantung pada Allah. Ketika badan letih karena pekerjaan dunia, justru mereka lebih rindu pada zikir, lebih ingin dikuatkan oleh Al-Quran, lebih butuh sujud panjang yang menenangkan hati. Karena hanya orang yang mengenal Allah yang tahu bahwa 1 rakaat dalam kelelahan bisa lebih bernilai daripada 1000 rakaat dalam kenyamanan. Kesepian juga bukan halangan. Bahkan justru saat hati terasa gersang, zikir jadi lebih jujur. Saat tak ada yang menyemangati, Al-Quran terdengar lebih dalam. Saat tak ada yang memuji, salat terasa lebih murni. Bagi jiwa yang terlatih, sunyi adalah ladang keikhlasan. Karena disitulah ia diuji apakah ibadahnya selama ini karena ramai atau karena rindu. Dan memang iman yang kokoh tidak tampak saat kondisi mendukung. Ia justru terlihat saat badai datang, ketika masalah bertubi, ketika hati tidak peka, ketika semua terasa berat, tapi ia tetap memilih untuk taat. Itulah kekuatan rohani sejati. Iman yang dibangun bukan di atas kenyamanan, tapi kesabaran dan perjuangan. Saudaraku, jangan tunggu semuanya ringan untuk kembali pada Allah. Justru ketika tubuhmu lelah dan hatimu kosong, itulah momen terbaik untuk mendekat. Karena Allah sangat dekat dengan hamba yang datang dalam keadaan rapuh. Dan siapa yang istiqamah dalam letih akan dipenuhi oleh nikmat yang tak terganti, ketenangan yang tak bisa dibeli dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, Jumat memang momen yang agung.
Hati mudah tersentuh, masjid penuh, dan jiwa seakan menemukan cahaya, tapi ujian sesungguhnya datang justru setelahnya. Saat gema azan mereda, saat suasana sudah kembali sunyi, dan tak ada lagi nasihat yang menggetarkan, di malam Sabtu kita diuji. Apakah kehangatan itu tinggal kenangan, atau menjadi bahan bakar untuk tetap istiqamah? Karena cinta sejati kepada Allah tidak tergantung pada suasana. Ia justru diuji dalam kesendirian ketika tak ada yang menyaksikan. Apakah engkau masih sujud, masih menunduk, masih menangis dalam diam, ataukah hatimu mulai kosong karena Jumat telah berlalu? Inilah yang membedakan antara hamba yang hanya semangat saat ramai dengan hamba yang mencintai Allah dalam diam yang paling dalam. Jangan biarkan Jumat hanya jadi euforia sesaat. Iman bukan seperti baterai ponsel yang hanya diisi seminggu sekali. Ia seperti napas, harus dijaga terus mengalir, sedikit demi sedikit tapi terus. Karena iman itu seperti air. Jika tidak mengalir, ia akan keruh. Maka jagalah hatimu bukan dengan banyaknya amal besar, tapi dengan konsistensi amal kecil yang tulus. Malam Sabtu bisa menjadi penentu apakah engkau benar-benar mencintai Allah atau hanya mencintai momen-momen religius. Apakah imanmu hanya hidup karena atmosfer ramai atau karena hubungan pribadi dengan Tuhanmu? Allah lebih mencintai 1 rakaat di tengah kelalaian daripada 10 rakaat yang hanya ikut suasana. Saudaraku, jangan rehat dari Allah setelah Jumat berakhir. Jangan anggap ibadah cukup seminggu sekali karena napasmu juga tak berhenti sehari saja. Malam Sabtu adalah ujian kecil. Apakah imanmu hanya menyala karena momen atau karena cinta yang dalam? Karena yang Allah cintai bukan yang paling banyak tampil, tapi yang tetap taat di balik kesunyian. Pernahkah kamu merasa futur setelah Jumat? Apa yang kamu lakukan untuk menjaga semangat rohani tetap hidup? Tulis di komentar, "Ya Allah, kuatkan aku untuk tetap istiqamah meski tidak terlihat." Jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekat agar malam Sabtu bukan jadi malam lalai, tapi malam hening yang menghidupkan kembali iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.